Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Nur Fajriyanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2021 dengan NPM 212151059. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang didoseni oleh Pak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai surat Al-Kahfi. Bagaimana asbabun nuzulnya, kisah Ashabul Kahfi, dan keutamaan membaca Quran surat Al-Kahfi ini. Dan di akhir saya akan mencoba melantunkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini. Oke, langsung aja ke asbabun nuzulnya, atau asal mula diturunkannya surat Al-Kahfi ini. Sebelumnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy pada suatu ketika mengutus An-Nadr bin Haris dan Uqbah ibnu Mu'id kepada para pendeta Yahudi di Madinah. Para pendeta meminta kedua utusan tersebut untuk menemui Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah menjelaskan tentang 3 perkara, yaitu yang pertama tentang para pemuda, yaitu Ashabul Kahfi yang mengasingkan diri dari kaumnya. Yang kedua tentang seorang lelaki yang menjelajahi Minangkori hingga ke ujung timur dan ke ujung barat. Dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana sebenarnya roh itu. Lalu ketika 2 utusan tersebut menghadap dan bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, "Aku akan menceritakan apa yang kalian pertanyakan itu besok." Setelah mereka pergi, Rasulullah diam selama 15 malam menunggu turunnya wahyu. Namun tak kunjung datang. Hal ini membuat gempar para penduduk Mekah. Nabi Muhammad pun bersedih, apalagi ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Namun, akhirnya Jibril pun datang dengan membawa surat Al-Kahfi. Al-Kahfi dalam bahasa Arab Al-Kahf yang artinya gua, disebut juga Ashabul Kahfi atau para penghuni gua. Surat Al-Kahfi ini terdapat dalam Al-Quran surat ke-18 di antara juz 15 dan 16, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, terdiri atas 110 ayat. Nah, Ashabul Kahfi ini merupakan kisah 7 orang pemuda, yaitu Maxalmina, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatrubus, dan Tamlika. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Berawal dari sebuah negeri yang bernama Afasus yang dipimpin oleh raja kejam dan penyembah berhala, yaitu Raja Dikianus. Ia tak segan membunuh siapa saja yang berani menolak untuk menyembah berhala. Suatu ketika, Raja Dikianus mendengar ada beberapa pemuda yang berani menolak untuk menyembah berhala. Dan ketika ditanya, alasannya hanya karena ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawarkan berbagai kenikmatan pun tetap menolak. Pada akhirnya, para pemuda ini pergi meninggalkan kota tersebut, dan selama menempuh perjalanan menuju gua, ada seekor anjing yang bernama Kitmir mengikuti mereka. Lalu mereka bersembunyi di gua Rajib agar bisa beribadah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkirakan mereka tertidur selama 309 tahun sampai negeri Afasus pun sudah beberapa kali berganti raja. Dan Raja Dikianus sudah tiada. Ketika para pemuda terbangun, mereka bingung berapa lama mereka tertidur di gua tersebut. Akhirnya, pemuda yang bernama Tamlika pergi ke kota. Namun ia merasa heran karena keadaan kota sudah sangat berubah. Kemudian, setelah bertanya kepada salah satu penduduk dan kembali lagi ke gua, tidak lama kemudian mereka meninggal dengan wajah tersenyum. Nah, itulah kisah Ashabul Kahfi.
Lalu apa saja keutamaan membaca surat Al-Kahfi? Yang pertama, ketika dibaca pada hari-hari biasa, keutamaannya yaitu malaikat rahmat akan turun ketika surat Al-Kahfi dibacakan, dan surat Al-Kahfi menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, ketika dibaca pada hari Jumat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Dan yang ketiga, ketika menghafal 10 ayat awal, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari Dajjal. Saya akan membacakan 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul azim. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.